Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tanggal 12 Februari 2025, kita datang hadapan Tuhan di dalam doa untuk bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh menikmatinya, menikmati perlindungan Tuhan. Kami boleh melepaskan lelah kami, bahkan melewati malam hari yang lalu dengan selamat, dan Tuhan beri kehidupan di hari yang baru ini. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman yang dah kami baca dan renungkan. Biarkanlah Roh Kudus yang akan memenuhi setiap kami, hingga kami dapat dimungkinkan mengerti, kemudian menyimpan firman dan melakukan di dalam hidup. Dan bagi hamba-Mu, ya Tuhan, berkati pelayanannya. Biarkanlah setiap kata kalimat yang boleh disampaikan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang disampaikannya bisa diterima dengan benar, jelas dan mudah dimengerti. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-22. Matius 24 ayat yang ke-22. Demikian sabda Tuhan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika zaman yang sukar diizinkan Tuhan Allah untuk kita alami, tentu tidak semuanya tidak baik untuk kita. Justru melalui zaman yang sukar ini, kita dapat membiasakan diri untuk hidup sepenuhnya, bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus dan tidak kepada yang lain. Di sisi lain, zaman yang sukar yang sedang kita alami saat ini merupakan cara Allah untuk memurnikan iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan pemimpin dalam kehidupannya dengan tujuan agar kita dapat lebih mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali dan semakin hidup kudus serta berkenan di hadapan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang pertama kali bepergian ke suatu tempat yang belum pernah sama sekali dikunjungi, apalagi nama wilayah tersebut nampak asing di telinga kita, pasti memerlukan beberapa informasi penting sebelumnya. Kemungkinan juga kita butuh seseorang sebagai pemberi petunjuk yang akan membawa kita ke tempat yang akan kita datangi. Kalau zaman dulu kita butuh peta atau kompas sebagai petunjuk perjalanan untuk sampai ke tempat yang dituju. Zaman sekarang tentunya lebih canggih dan lebih detail, yaitu misalkan melalui Google Map, yang akan memberi info lengkap dan akurat, yang akan memandu kita sampai ke tempat tujuan kita. Di tengah zaman yang sukar, zaman yang sulit diprediksi dengan tepat, penuh dengan ketidakpastian, dan ada perubahan sewaktu-waktu yang sukar ditebak, kita harus segera menyesuaikan diri. Tentu hal itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan pelayanan gereja, pekerjaan atau bisnis yang kita kelola, serta keluarga yang kita bina bersama pasutri, maupun masa depan anak-anak yang Tuhan Allah percayakan kepada kita untuk kita persiapkan sebagai generasi penerus kita. Kabar baiknya adalah ada firman Allah yang akan memberikan petunjuk jalan untuk menjalani kehidupan di zaman yang sukar seperti sekarang ini. Dan itu adalah berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita sebagai umat pilihannya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu biarkanlah dengan hati tulus dan taat kita melakukan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jikalau pagi ini
kami boleh mendapat pembekalan firman Tuhan, sehingga kami boleh tahu ketika kami menjalani hidup yang tidak mudah dalam masa-masa yang sukar ini, kami boleh diingatkan kami mempunyai petunjuk, yaitu firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan itulah kami boleh melangkah di dalam kehidupan ini seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Dan kami tahu melalui firman itulah kami selalu dibimbing oleh Tuhan ke arah yang benar, dan kami boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Inilah doa, permohonan dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.